Oke teman-teman, jadi saya di sini ada sedikit cerita ya mengenai motor baru saya nih. Kemarin itu harga aslinya itu 18.400.000, dipotong dengan subsidi itu 7 juta. Jadi harganya 11.400.000. Virgo itu ada 3 tipe ya. Eh, yang light, terus regular, dan satunya lagi apalah yang di atasnya reguler tuh. Jadi perbedaannya hanya di baterai aja sih. Kalau yang Virgo Lite itu dia dapatnya baterainya yang tipe SLA. SLA itu baterai aki ya, yang pakai aki kering gitu. Nah, kalau yang reguler itu dapatnya baterainya udah yang lithium, LiPo 4. Nah, terus kalau yang di atasnya lagi itu yang dapatnya 2 baterai gitu ya. Jadi ada baterai lithiumnya dan baterai SLA-nya double gitu. Nah, ini saya belinya yang reguler, yang baterainya dapat 1. Nah, nah, ini motor tingginya segini ya. Saya itu tinggi badan 165 cm ya. Nah, buat teman-teman yang mau beli motor Volta Virgo biar tahu ya ininya ya. Nah, nih jaraknya segini. Ya pas lah kayak motor bensin yang kayak punya Honda ya, kayak Beat, Vario gitu kan segini. Jadi lebih rendah daripada yang tipe 401 ataupun motor listrik lainnya ya, yang gede-gede gitu ya. Itu motor listrik emang tingginya tuh di atas rata-rata, karena dia mungkin buat supaya lebih aman aja dari banjir gitu ya, lebih tinggi kan karena baterainya kan ada di sini gitu. Nah, seperti ini ya. Jadi udah cukup enak lah tuh. Kalau shocknya, shock depan empuk, shock belakang juga empuk. Pas kemarin nyoba ya. Tapi sedikit, kalau menurut saya sedikit kurang nyaman karena mungkin dari ukuran bannya ya. Ukuran bannya kan kecil dia. Jadi velgnya itu kalau nggak salah itu 10 in. Jadi kecil banget kan. Nah, kalau buat sedikit ada tanggul apa kan pasti berasa banget. Semakin kecil rodanya semakin berasa tuh ininya, bujak gitu. Terus pesan pertama mengenai body ya. Ini body dulu deh. Jadi dari body pas saya ngambil ke showroom gitu ya, sebenarnya sedikit kaget sih karena bodinya ternyata catnya itu tipis banget tuh. Kalau teman-teman bisa lihat nih di kamera, mungkin kurang jelas kali ya. Nah, kameranya jelek nih. Jadi dia tuh udah ada kayak bacel-bacel gitu. Nah, jadi kalau dilihat itu kayak catnya kayak sekali doang gitu ngecat ininya, bodinya. Terus untuk ini juga nih, jadi setiap lekukannya sebenarnya kalau dibilang rapih ya kurang rapih gitu ya. Apalagi kemarin pas baru banget saya terima ini, kemarin tuh ada bagian yang kendor. Jadi kadang heran nih, ada tulisan QC-nya oke di sini. Nah, kalau QC oke kan berarti menandakan bahwa motor ini tuh udah diperiksa gitu sama teknisinya gitu ya, yang ya pokoknya yang bagian QC-nya gitu ya, apakah sudah bener semua atau belum gitu. Nah, kemarin tuh saat saya terima nih, ini di sini nih, di bagian ini nih, ini baut ini kendor sehingga ini nih goyang-goyang kemarin. Nah, goyang-goyang. Jadi saya minta ke orang Volta, kebetulan kemarin langsung saya sampaikan di showroomnya ya untuk dikencengin lagi. Ini dua-duanya kemarin, jadi ininya kendor nih, bisa diputer gini begitu. Jadi kadang heran nih sama
QC oke. Apa artinya ini? Nah, terus balik lagi ke body lagi ya. Ini tadi apa namanya, bagian sininya ya. Jadi kurang rapih pas saat saya terima. Terus untuk body secara keseluruhan ya wajar lah, ini harga segini bodinya seperti ini, tapi harapannya sih lebih ya, yang lebih keren gitu pastinya. Kalau ngelihat catnya tuh benar-benar tipis banget. Kalau bahannya sih standar, tapi catnya itu loh tipis banget. Sama ininya juga nih, kalau teman-teman bisa, nah ini jadi kayak lunak banget gitu. Terus ini nih, nah ini juga nih, jadi kayak bekas kebentur atau apa gitu ya. Nah terus ada bacel, terus dicat lagi nih, catnya mungkin pakai kuas atau apa gitu. Begitu. Ini buat Volta, mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih baik lagi ya untuk penyampaiannya ke konsumen, supaya jangan sampai ada seperti inilah. Karena di sini kan ada udah QC-nya oke gitu, kok masih begini gitu kan, nggak enak dilihat. Nah ini buat gantungan ya. Nah kalau kuncinya juga, ini kuncinya udah ada yang kilas ini. Kalau kita pencet nih, nah bunyi kan, titit gitu, baru bisa diklek. Nah otomatis nyala tuh. Nah saya baru menggunakan 44 kilo, jadi nggak langsung kelihatan ya ininya ya. Nah, saya tuh udah berapa kilo gitu, jadi harus di on off dulu. Pas on itu kelihatan kita tripnya tuh udah berapa kilo gitu. Oke teman-teman, untuk layarnya juga ini kalau siang apalagi kena panas gitu ya, itu nggak begitu kelihatan gitu, karena emang benar-benar digitalnya kayak tablet pokoknya kayak HP lah gitu lah ya. Layarnya begitu, kalau kena panas kan nggak begitu kelihatan ya. Nah tuh, ini karena baterainya pakai baterai yang lithium, ini ada persentase baterainya masih berapa persen gitu. Kalau pakai baterai yang SLA yang tipe light, itu katanya itu nggak ada persennya, hanya ada indikator ini aja ya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ke bagian decknya. Nah saya paling suka nih bagian decknya, kerennya kenapa? Karena luas banget. Ini luas banget, kayaknya paling luas deh. Saya kan ada juga motor listrik yang Polytron ya, itu dia ini lebih luas daripada si Polytron. Jadi buat muat galon 2 tuh masih enak banget. Atau buat barang-barang tuh nyaman banget lah, banyak isinya. Terus kita lanjut ke bagian belakang. Nah ini Volta Virgo, ada bumi langit ya. Nah kalau bumi langit, setahu saya ini film ya, filmnya Virgo, yang pemainnya siapa sih, nggak tahu dah namanya, itu yang cewek tuh, Bumi Langit. Nah ini pokoknya dari film Virgo dimasukin di sini. Nah, entah bener apa enggak ya. Tapi setahu saya Virgo Bumi Langit ya film itu. Nah terus ke sini. Nah bagian lampu sini nih saya suka nih, keren. Kalau dilihat emang bener kata orang tuh kayak punya si HDV ya, Honda HDV kan, kayak H gitu ya. Saya tuh. Tapi kalau dari sini ya jelas beda, cuma unik aja gitu. Dan ada lampu tambahannya nih di sini tuh, lampu bohlam. Nah, sama kalau ini sebenarnya kalau buat fungsinya itu semisal kalau malam-malam ya, ada
ada mobil dari samping gitu atau kendaraan dari samping kesorot lampu, ini di sini nyala gitu ya. Jadi kayak mata kucing gitulah. Nah, fungsinya itu ini. Terus behelnya juga dari ini, dari besi ya. Terus dinamo. Nah, untuk dinamonya itu dia kekuatannya 1000 watt ya. 1000 watt. Oke. Ini plastik ya, dari plastik semua. Oke. Tuh. Nah, ini push stepnya udah modern yang gini ya, tinggal gitu aja. Keren ya. Standarnya biasa, karena ininya panjang jadi enteng aja. Kalau pas lagi standar 2 tuh enteng banget. Terus standar 1, nah ini standar satunya nih yang standar banget, biasa banget ya. Jadi waktu di standarin itu mesin kalau saat hidup tetap bisa digas gitu. Jadi nggak ada on off nya di sini ya, nggak ada ininya ya, pemutus arusnya nggak ada. Ini untuk raknya lumayan luas, muat botol aqua. Kita ke ini ya, nah ke bagian baterainya ini. Jadi ada saklar, ini saklarnya ada SLA dan LiPo 4 ya, LiPo. Saya bacanya LiPo aja. Nah, ini kalau ada SLA nya ini berfungsi ya, tapi kalau nggak ada ya ini ya sebagai cadangan aja. Jadi dari pihak Voltanya udah ngasih saklar yang bisa untuk kedua baterai. Kalau teman-teman nambahin baterai SLA, nah ini berguna. Terus di sini juga ada saklar tambahannya. Ini buat on off-nya. Ini mau mindahin ke LiPo apa ke SLA. Nah, tuh ada bunyi. Nah, untuk baterainya, nah ini baterainya. Baterainya udah tipe terbaru nih ya. Tuh. Ini dapatnya satu. Nah, masih ada ruang untuk ini ya. Nah, kemarin ini udah langsung dapat nomor plat, udah langsung dapat plat nomornya. Nah, ngomong-ngomong untuk baterai, si Volta ini ada kebijakan baru mengenai baterai untuk ambil garansinya. Jadi semisal nih, ini saya beli motor Volta ini, garansi yang dikasih sama si pihak Volta 1 tahun ya, garansi resminya. Kalau ada apa-apa dengan baterainya, kita bisa balik ke showroomnya, bawa baterainya dan diperbaikin di sana gitu. Jadi kalau inti dari kemarin pembicaraannya dari Volta sih diperbaikin ya. Berarti saya nggak tahu nih, seandainya teman-teman ada masalah dengan baterainya, itu bisa langsung dapat ditukar baru atau diperbaikin. Karena kemarin saya dengarnya hanya diperbaikin gitu. Berarti ada komponen yang tetap baterai ini tapi diperbaikin gitu kalau ada masalah. Nah, kalau nggak ada masalah selama 1 tahun, nah kita mau nambahin garansinya itu kita harus bayar langganannya. Nah, ada langganan, bayar langganan itu ada berapa ya kemarin? Saya nggak paham ya untuk harganya itu berapanya. Tapi kemarin dijelasinnya seperti itu. Kalau mau nambah garansi itu ada biaya ekstra lagi, supaya garansinya itu lebih dari 1 tahun gitu yang diberikan dari Volta. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti searching aja
di web ataupun di mana gitu ya. Yang jelas kita kalau beli unit baru ini dapat garansi dari Volta itu baterainya 1 tahun sama dinamo ya. Kalau controller sama itu beda-beda gitu, jadi garansinya tuh beda-beda. Kalau charger itu kalau nggak salah 6 bulan gitu, controller 1 tahun kalau nggak salah. Nah kalau saya ada salah nih ngomongnya, mohon maaf ya, nanti bisa ditambahin di deskripsi, di komentar supaya bisa perbaikin untuk ucapan saya gitu ya. Nah ini untuk built-innya tuh sebenarnya ya lumayan lah. Di sininya tuh rapih ya, bagian belakang itu rapih. Kalau saya lihat nih bagian belakangnya tuh rapih, cuman saya nggak sukanya di bagian ini aja sih. Nah terus untuk joknya juga nih, kalau buat boncengan masih nyaman, jadi masih cukup nyaman ya. Nah buat teman-teman, untuk motor Virgo Volta ini karakter jalannya itu pas saat digas itu nyentak ya. Jadi pas setapnya jalan itu langsung nyentak aja, gitu. Nah ini juga ada tombol P nya. Nah P itu untuk parkir atau langsung standby gitu. Ini modenya. Kalau mode 1 nih, mode 1 itu kecepatannya kalau keadaan kayak gini tuh bisa nyampe 41 ya. Realnya itu kemarin saya nyoba nyampe 35an doang, itu udah nggak mau naik lagi. Itu tergantung dari bobot kalian ya. Nah ini untuk mode 2 nya, mode 2 coba saya gas dalam keadaan di standar 2. Wow, sampai 52. Saat jalan dengan beban saya itu kemarin saya dapat cuman sekitar 47, 47 gitulah. Nah untuk mode 3, ini mode 3 ya, mode 3 wow sampai 67. Nah di mode 3 ini kemarin saya nyoba bisa sampai 62. Nah 62 km per jam itu kemarin saya coba di jalan di trek lurus gitu. Untuk mendapatkan 62 itu di sampai 59 itu gampang, tapi pas udah ke 59 itu ya, sampai 59 itu gampang, pas jalan ke 60, 61, 62 itu udah lama banget gitu di trek lurus itu ya. Ini kecepatan maksimalnya segini aja. Ini keadaan di standar 2. Nah ini sebetulnya saya dapat unit ini kemarin udah melaporkan ke customer service-nya kemarin banget, baru banget kemarin ya. Kalau motor ini sebenarnya ada sedikit masalah buat saya ya, karena sangat mengganggu sebetulnya. Jadi pas jalan itu setelah berapa kilo itu muncul ada bunyi nging gitu. Saya kira tuh dari controller, dari kipas controller ya yang ada di bawah jok sini. Nah kalau kipas kan suaranya seperti ini ya, teman-teman bisa dengerin. Nah tapi setelah ditelusurin bukan dari situ, karena nging itu kenceng banget. Ternyata ada di bagian remnya itu bunyi nging gitu. Coba ini nih, di bagian rem itu bunyi, jadi bunyinya sangat mengganggu. Ini saat ini saya angkat ya,
Saya nih. Nah, ini saat kondisi kayak gini aja ini udah bunyi. Kalau kemarin nggak bunyi, ini sekarang udah bunyi aja. Nah, ini semakin lama semakin kenceng bunyinya. Ini sangat mengganggu nih. Nah, saya udah laporan ke CS-nya Volta. Cuman mungkin karena hari libur gitu ya, jadi belum ada yang menghubungin saya lagi ya untuk respon baliknya dari Volta gitu ya. Juga ini mandang ininya nih, ini tuh nggak center. Nah, ininya tuh nggak center, jadi menceng gitu. Kalau pas jalan kok kayaknya kurang pede aja gitu, jadi kurang asik lah untuk ngelihat karena menceng ininya ya. Ini sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu banget lah untuk komperangannya. Terus untuk karakter motor ini juga salah satu motor listrik yang saat di gas awal tuh pertama jalan itu nyentak gitu. Jadi teman-teman butuh banget yang namanya terbiasa dengan pemakaian motor listrik ini ya khususnya. Karena saya sebetulnya ada motor listrik lagi ini dari Polytron. Ini kalau sistem gas gitu ya, itu udah enak banget, udah kayak sama persis kayak motor bensin gitu ya. Ngegasnya itu stabil gitu, nggak ada nyentak-nyentak. Kali ini masih nyentak, jadi kalian harus benar-benar bisa menyesuaikan. Dan yang harus diketahui juga, kalau motor listrik itu saat direm, sedikit aja mencet rem, itu di gas itu nggak berfungsi gitu, nggak bakal jalan gitu. Jadi ini butuh keterbiasaan juga, karena masalahnya kalau belum terbiasa itu masalahnya tuh ada di saat kalian itu jalan di tanjakan gitu ya. Itu otomatis kan harus ngerem kan, kalau lagi macet gitu ya, macet direm gitu. Nah pas saat ngegas lagi itu kalian kalau belum terbiasa itu akan kesulitan, karena harus benar-benar los gasnya baru bisa digas gitu. Teman-teman harus belajar di situlah. Kalau udah terbiasa juga enak sih. Kalau saya udah terbiasa pakai motor listrik, karena yang Polytron juga sama seperti itu ya. Oke, nah satu lagi ini nih yang unik. Di sini tuh ada tombol gini ya. Ini untuk radio sebenarnya. Radio nih saya hidupin ya. Saya tekan FM tuner. Oh, tuh. Ini suara radio teman-teman. Nah, jadi ganti channelnya. Tuh. Nah, unik ya teman-teman. Kalau kalian jalan sambil nyalain radio itu, dikira kalian bisa apa ya, kaget, orang bakal terkagum-kagum. Yang jelas bakal disenyumin sama orang gitu. Bisa juga modenya dipindah ke suara motor. Dan Rp998.000 plus per orang untuk aux input mode. Wah, ini suaranya mirip kalian tuh main game ya di PS gitu ya. Nih, saya gas. Wow. FM tuner. Balik lagi ke radio. Kalau mau matiin power on. Ada yang saya lupa. Jadi terus ini tombol apa namanya,
sen kiri. Nah, ini juga lampu sennya ada di sini. Sen kanan. Nah, kalau dari sen kiri atau dari sen kanan itu langsung kita rubah nih. Misal ini kan udah saya matiin dari kanan, terus langsung ke kiri, itu jadinya hazard. Tuh, nyala dua-duanya. Nah, kalau mau matiin itu harus tekan tombolnya gini. Nah, terus ini tombol P. Nah, ini juga ada tempat USB dan micro SD. Tempat micro SD ya. Tuh. Saya belum nyoba fitur ini, jadi nggak tahu. Nah, kalau ini R ini buat mundur, jadi tekan ini R sambil digas, itu otomatis mundur. Nah, tapi tenaganya kecil ya kalau mundur. Terus kalau ini gas cadangan nih, kalau misal nih ininya ada trouble. Nah, gasnya ini ada trouble, entah putus ataupun nggak berfungsi gitu, jadi ngegasnya cukup pakai ini. Tapi saya juga belum begitu tahu karena belum pernah ngalamin ya rusak di bagian sininya. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi impresi pertama saya untuk motor ini, untuk kenyamanannya itu lumayan nyaman. Paling itu aja, butuh penyesuaian dengan gasnya yang karena nyentak. Untuk sementara yang ini sampai sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang mau beli motor listrik. Ada gambarannya sekiranya nih motor Volta Virgo atau 402 itu seperti ini. Nah, buat saya itu impresi awalnya ya menyenangkan ya, karena udah beli harga murah, langsung dapat baterai milik sendiri. Nah, ini baterai milik sendiri ya, jadi udah include sama baterainya gitu, jadi nggak perlu bayar bulanan bla 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 gitu, tinggal ngecas aja di rumah udah gitu. Jadi kalau saya punya ini motor nggak kepingin baterainya itu masuk ke SGB itu yang ditukar di itu gitu, saya nggak kepingin. Saya kepinginnya ini benar-benar baterai milik sendiri gitu, dicas saja di rumah. Begitu teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Kalau untuk motor ini nanti saya akan review lagi setelah beberapa minggu. Oke, sampai jumpa, dadah.